Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Konseling Lintas Budaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Samarinda, Lokal 2 semester 5 akan membahas tentang tema umum dan pendekatan tertentu dalam konseling lintas budaya. Sebelumnya, kelompok 4 terdiri dari Nanik Suryati, Risnawanti, Nurul Kamaria, Murniati, dan juga Siti Rokoya. Tema umum dan pendekatan tertentu dalam konseling lintas budaya terbagi menjadi 6. Yang pertama, ketentuan emik etik. Kedua, dilema autoplastik, aloplastik. Ketiga, hubungan versus teknik. Keempat, hubungan konselor, klien. Kelima, masa depan konseling lintas budaya. Keenam, keinklusifan budaya konseling. Nah, tema pertama, ketentuan emik etik, yaitu bagaimana menyeimbangkan budaya yang unik dan manusia keseluruhan dalam proses konseling. Berdasarkan asumsi dalam kehidupan manusia, terdapat dua pendekatan, yaitu emik dan etik. Konsep ini menjadi begitu konseptual dan metodologi yang menjadi bagian yang tak dapat dihilangkan dari psikologi lintas budaya. Kemudian, baru-baru ini beberapa tokoh menghubungkan dalam sumber saat ini dengan implikasi dikotomi emik etik yang dibawa dalam proses konseling lintas budaya. Perlu kita ketahui, emik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan klien, sedangkan etik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan secara keseluruhan dalam proses konseling. Bahwasanya konseling lintas budaya tak dapat dielakkan dari pribadi konseli dan juga latar belakang sosial yang berbeda. Dilema yang sering dialami oleh konselor ialah untuk apakah memperluas perbedaan, menentukan ataupun ada keganjilan berkomunikasi dengan konseli dan reaksinya hanya difokuskan pada suatu waktu. Ini merupakan pernyataan antara diri sendiri yang lain dalam mengartikan implementasi pendekatan emik dan etik yang dihargai dalam pertemuan hubungan antar pribadi yang mencakup konseling. Kewaspadaan dari lintas budaya secara alami merupakan suatu kontak yang bagaimanapun bukanlah suatu arti yang universal. Walaupun budaya adalah suatu komponen dalam hubungan konseling yang mana merupakan pernyataan diri dan tidak dapat dihilangkan, bahwasanya orientasi presedetik adalah suatu asumsi bahwa budaya milik observer membentuk pengalaman yang cukup untuk membimbing manusia secara universal. Tema kedua, dilema autoplastik, aloplastik. Apakah tujuan dari konseling lintas budaya? Dalam hal ini, bagaimana konseli dapat dibantu untuk beradaptasi dengan situasi yang hendak ditentukan dan berapa banyak seharusnya dia mampu membentuk dan mengubah situasi. Bahwasanya, perlu kita ketahui konsep autoplastik mengacu pada bagaimana mengakomodasi seseorang pada suatu latar dan struktur sosial yang bersifat given atau jadi. Sedangkan konsep aloplastik mengacu pada pembentukan realita eksternal yang sesuai dengan kebutuhan individu. Bahwasanya, dalam situasi ini, konseling dapat menjadi suatu jalan untuk emansipasi dan pembebasan individu yang mengatur kembali situasi. Fortress, Trimble, Ruiz, dan Casas yang menjelaskan bahwa pentingnya pengembangan dan pemeliharaan identitas yang berbeda dalam keselarasan dengan nilai karakteristik konseli. Kesimpulannya, autoplastik aloplastik ini bertujuan dalam proses konseling karena hal tersebut berkaitan dengan pernyataan seberapa jauh konselor dapat membantu konseli beradaptasi dengan realita yang ada dan juga untuk mengetahui seberapa jauh konselor dapat mendorong terbentuknya realita yang sama dengan realita yang ada pada diri konselor. Secara sederhana, apakah dalam konseling multikultural, konselor dapat mengubah nilai kebudayaan konseli sesuai dengan nilai konselor maupun nilai-nilai budaya yang menurut konselor perlu untuk diterapkan ataupun dilakukan. Akan tetapi, jika nilai budaya konseli sudah baik, maka konselor bisa mengikuti budaya konseli. Sedangkan, jika budaya konseli bertentangan dengan budaya masyarakat ataupun nilai-nilai yang berlaku, maka konselor harus berusaha merubah nilai kebudayaan yang lebih baik. Kemudian, tema ketiga, hubungan versus teknik. Apakah yang tetap konstan dan apakah yang berubah dalam konseling lintas budaya?
Dari penjelasan beberapa bab, yang mana setiap untuk membuktikan bahwa teknik yang aktual dalam konseling tidaklah mengingatkan pada suatu perubahan yang mereka alokasikan pada lintas budaya. Secara objektif, Schoenberg menghubungkan karakteristik dan model-model pelayanan yang mana bahwa teknik konseling harus dapat diterima dan dipercaya agar pelaksanaannya efektif. Bahwasanya di dalam budaya yang berbeda, bahkan dalam suatu budaya dengan komponen tertentu dalam populasi yang sama, teknik yang digunakan konselor dapat saja berbeda secara luas untuk konseli, percaya, dan terima. Perwujudan ini menggarisbawahi pentingnya faktor kognitif yang penting dalam konseling lintas budaya. Apakah segala sesuatunya konstan seperti konseling yang dimodifikasi pada adaptasi yang baru? Berdasarkan data empiris, prematur dan berdasarkan konsep sepertinya tidak sama. Bagaimanapun, hal ini dapat diterima, bahwasanya sangkaan umum dari konseling dalam perspektif lintas budaya rata-rata lebih mengarah ke sikap dan perilaku yang spesifik. Ringkasnya, konseli dapat menyesuaikan teknik terhadap latar belakang konselor, mengomunikasikan penerimaan dan menghargai konseli dalam kemampuan intelijensi dan kebermaknaan dalam referensi, kerangka budaya, dan terbuka terhadap kemungkinan intervensi secara langsung dalam kehidupan budaya tradisional konseli daripada etos tradisional dari profesi konseling. Kemudian, tema keempat, hubungan konselor-klien. Apakah yang diharapkan dari konseling lintas budaya sesuai dengan konselor? Hal penting dari tema ini telah disingkap bahwa kontribusi dari beberapa penulis menyarankan bahwa konseling lewat perbedaan budaya adalah suatu tuntunan pribadi dan menyertakan pengalaman. Winthrop dan Herves menspesifikasikan fokus utamanya secara subjek, aspek eksperensial, hubungan antara helper-helpee lintas budaya. Menurut penjelasannya, hal yang mungkin dapat menambah stimulasi pengalaman yang lebih kuat pada budaya baru dan berbeda ketwirarian tergantung dan keadaan tidak berdaya. Tema kelima, masa depan konseling lintas budaya. Apakah yang diketahui dan apakah yang tidak diketahui? Konseling lintas budaya merupakan suatu bidang yang masih relatif muda, walaupun hal ini tampak menjadi hubungan yang lebih tua dalam praktiknya. Pedersen dan Schoenberg menjelaskan bahwa penelitian konseling lintas budaya hingga kini menempatkan dirinya pada kesederhanaannya dalam konseling kontemporeri, psikoterapi, dan literatur psikologi lintas budaya. Hipotesis yang diajukannya memengaruhi data dan memformulasikan substansinya. Hal ini tidak berarti bahwa praktisi yang kontemporer tentang konseling lintas budaya harus berproses dengan membabi buta dalam ketidaktahuannya. Bahwasanya, ruang lingkup konseling lintas budaya sangatlah luas, beraneka ragam pilihan dan permasalahan yang dihadapi oleh praktisi dalam perspektif yang berbeda. Terakhir, ada keinklusifan budaya konseling. Konselor makin bertambah dihadapi dengan tekanan dari berbagai budaya klien yang beragam, yang mana merupakan suatu tantangan konselor berdasarkan asumsi kesehatan mental. Konseling telah merespon tekanan dari kedua identitas etnis dan ras untuk memasukkan kesadaran akan budaya dalam konseling. Literatur tentang penyesuaian antar budaya dan kesehatan mental ekstensif, namun masih sedikit pedoman-pedoman untuk konselor lintas budaya. Kurangnya teoritis dan kerangka kerja untuk mengkaji kecenderungan penyesuaian diri lintas budaya untuk mengisolasi bidang lintas budaya dari mainstream psikologi konseling. Amir meninjau suatu literatur hubungan antar budaya menyarankan bahwa kondisi yang menguntungkan terjadi ada 6 keadaan sekitar. Tetapi, Amir juga mendaftarkan 6 kondisi tidak menguntungkan. Inklusif sendiri memiliki arti memposisikan dirinya ke posisi orang lain ataupun kelompok lain, sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, konselor dapat memposisikan dirinya ke dalam budaya konselingnya agar dapat membantu konselinya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.